Pemilihan kepala daerah serentak tetap digelar pada 2020. Sesungguhnya pemilihan 5 tahunan itu merupakan sesuatu yang normal dan sebuah rutinitas dari demokrasi di tingkat daerah. Pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah semula akan dilaksanakan pada September 2020. Namun kondisi berbeda pada 2020, pilkada menjadi berbeda oleh karena saat ini dunia termasuk Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Mempertimbangkan situasi tersebut, KPU sempat menunda tahapan pemilihan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan wali kota serentak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Namun, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu akhirnya sepakat memutuskan kembali melanjutkan tahapan pilkada dan memutuskan hari pemungutan suara untuk pilkada serentak di tahun 2020 bergeser menjadi 9 Desember 2020. Kementerian Dalam Negeri meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk tegas soal pelarangan potensi kerumunan, arak-arakan, dan konvoi dalam setiap tahapan pilkada serentak 2020. Pasangan calon pun harus menjadi role model dalam penerapan protokol kesehatan yang telah diatur dalam pilkada. Kemendagri juga berharap status pandemi menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama bagi kontestan yang berlaga dalam ajang pesta demokrasi tersebut. Kini kita akan bahas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, selamat malam pemirsa. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 tetap akan dilaksanakan meskipun kurva COVID-19 belum melewati puncak pandemik di tanah air. Dan pihak penyelenggara pemungutan suara bergerak bersama untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah diatur demi melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dan mencegah adanya klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Lalu apa saja tahapan Pilkada menuju ke hari pemungutan suara yang nantinya rencananya akan diadakan di Desember, dan bagaimana proses pemungutan suara berlangsung di tahun 2020 ini? Saya Herjuno Syaputra. Kita akan membahas Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 dan apa yang harus dilakukan. Dan untuk membicarakan hal ini sudah bergabung melalui sambungan Skype ada Bapak Hashim Asyari, Komisioner KPU. Selamat malam, Pak Hashim. Selamat malam, Mas Yudo. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, sudah hadir malam ini di Indonesia Bicara melalui sambungan Skype, dan di studio juga kami ada dua narasumber tambahan. Yang pertama saya sapa dulu, yang paling tengah ada Bang Alwan Olarian Tombi, ini koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Apa kabar Bang Alwan? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir juga. Dan di paling kanan ini ada Bang Rey. Ya. Sudah berapa lama kita nggak ketemu? Cukup lama ya Bang Rey. Cukup lama, apalagi ada COVID ya. Betul, Bang Rey Rangkuti ini Direktur Lingkar Madani. Kita biasa tiap minggu ketemu terus, bisa bicara, ngobrol. Kali ini alhamdulillah kesempatan lagi kita bicara pilkada. Namun sebelumnya saya akan menyapa Pak Hashim dulu. Kita bicara persiapan pilkada ini dari sudut pandang KPU sendiri. Pak, kalau kita bicara strategi sendiri, kita tahu sebenarnya ini rutinitas biasa 5 tahun sekali. Tapi yang menjadi pembedaan adalah 2020 ini kita ada pandemi COVID-19. Nah, Anda melihatnya bagaimana strategi nantinya mewujudkan agar semua ini berjalan dengan lancar, tapi tetap dengan protokol kesehatan? Terima kasih Mas Juno. Saya menyapa sahabat-sahabat dulu ya. Silakan. Mas Rey Rangkuti, Mas Alwan. Ya. Selamat malam, Bung. Sahabat-sahabat saya dalam kepemiluan dua-duanya nih. Jadi pada awalnya KPU menyelenggarakan Pilkada 2020 ini, itu puncaknya pada pemungutan suara itu 23 September tahun 2020. Mengapa pilihannya September? Karena memang di Undang-Undang 10 2016 yang mengatur tentang pilkada itu menentukan pemungutan suara serentak itu dilakukan pada September 2020. Sehingga tahap sudah berjalan kan ya, untuk pembentukan badan-badan negara tingkat ad hoc di kecamatan, PPK, PPS itu sudah berjalan sebelum ditetapkan penundaan. Demikian juga untuk pencalonan warga calonkan diri melalui jalur perorangan, bakal juga sudah menyerahkan dukungannya, dan kemudian sudah dilakukan verifikasi administrasi oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi yang menyelenggarakan pilkada.
Namun kemudian ada keputusan dari pemerintah yang menyatakan bahwa ada perpanjangan masa tanggap darurat bencana nasional ya, COVID 2019. Maka kemudian KPU mempertimbangkan banyak hal. Satu itu ada keputusan pemerintah itu. Kemudian yang kedua, di internal KPU jajaran penyelenggara pada waktu itu setelah bintek ya, secara bergelombang dilakukan 3 gelombang bintek pemutahiran daftar pemilih pada bulan Februari. Sepulang teman-teman pulang itu terutama yang terindikasi waktu itu yang gelombang kedua itu ada beberapa penyelenggara baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota atau operator sistem pendaftaran pemilih itu terkena COVID-19 ya, walaupun kemudian belakangan setelah dilakukan perawatan alhamdulillah sehat dan pulih kembali. Baik. Nah bagi kami itu kami anggap bahwa ini ada gangguan yang sifatnya faktual ya, bukan hanya potensial tapi faktual. Maka berdasarkan beberapa pertimbangan kemudian tanggal 21 Maret 2020 KPU menetapkan pilkada ditunda. Nah ditundanya sampai kapan? Itu waktu itu kita mengikuti keputusan pemerintah dalam hal ini keputusan Kepala BNPB ya, bahwa masa tanggap darurat itu diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020. Maka kemudian penundaan itu juga sampai dengan itu. Ya, nanti perkembangannya bagaimana kami di KPU juga akan berkonsultasi atau bertanya kepada pemerintah, dalam ini Kepala BNPB waktu itu dikenal juga sebagai Ketua Satgas istilahnya waktu itu gugus tugas penanganan COVID tentang 2 hal. Pertama, kapan kira-kira pandemi COVID yang melanda Indonesia ini dinyatakan selesai. Baik. Kemudian yang kedua, bila sudah dinyatakan selesai, apakah diperlukan waktu untuk pemulihan. Nah berdasarkan pertanyaan itu nanti KPU akan menentukan kira-kira kapan tahapan pilkada dapat dilanjutkan lagi sambil KPU membuat ancangan ya. Baik. Waktu itu ancangannya pemungutan suara Desember 2020 atau Maret 2021 atau September 2021. Nah kemudian gugus tugas COVID waktu itu menjawab bahwa pilkada dapat dilanjutkan dengan mengikuti standar protokol kesehatan pencegahan COVID. Nah pada saat itulah kemudian KPU dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR dan juga dengan pemerintah, dalam hal ini waktu itu diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, akhirnya berdasarkan berbagai macam pertimbangan diputuskan bahwa pemungutan suara adalah pada bulan Desember 2020. Nah itulah yang kemudian pada bulan Juni ya seingat saya Presiden juga menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara itu dilakukan pada bulan pemungutan suara serentak ya dilakukan pada bulan Desember tahun 2020. Maka berdasarkan itu tahapan yang ditunda itu ada beberapa kegiatan ya, diantaranya verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan, pemutahiran daftar pemilih, kemudian pembentukan PPDP itu baru dimulai lagi setelah tahapan pilkada dilanjutkan kembali yang diputuskan KPU mulai 15 Juli yang lalu. Nah itu situasinya demikian dan perlu kami sampaikan Mas Yuna, para pemirsa, Mas Rerangkuti, Mas Alwan ya. Jadi sampai saat ini tahapan pilkada adalah untuk pencalonan di kabupaten kota maupun provinsi melalui jalur calon perseorangan itu sudah sampai rekap hasil verifikasi faktual ya. Baik. Di sejumlah daerah. Perlu kami sampaikan bahwa untuk saya baca data aja ya biar nggak salah ya. Jadi untuk pemilu pilkada gubernur, pilgub itu ada 9 provinsi ya. Dan yang ada pasangan calon perseorangan di 2 tempat yaitu Sumatera Barat dan di Kalimantan Utara. Kemudian untuk kabupaten kota itu ada di 106 kabupaten kota dan bakal pasangan calon itu yang mengikuti 151 ya
dalam perkembangannya ini sudah sampai hasil verifikasi faktual sudah direkapitulasi. Kalau pilkada kabupaten kota berarti rekapnya KPU kabupaten kota, kalau pilgub rekapnya KPU provinsi, dan sudah disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon, dan kemudian mengikuti kesempatan perbaikan dukungan ya, yang nanti akan disampaikan itu pada tanggal 25, 26, 27, 3 hari. Kemudian perlu kami sampaikan di beberapa daerah ada bakal pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri. Satu di Kabupaten, seingat saya, Minahasa Utara di Sulawesi Utara, kemudian satu lagi di Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat, kemudian satu di Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur, kemudian informasi hari ini tadi ada satu lagi di Kabupaten di Banten, di Kabupaten Pandeglang. Jadi sementara ini sudah ada 3 bakal pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri. Nah, selain itu juga sekarang ini adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang istilahnya itu adalah coklit atau pencocokan penelitian, yang itu dilakukan sejak tanggal 15 Juli kemarin sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020. Kira-kira itu Mas, gambarannya perkembangan penyelenggaraan Pilkada 2020. Berarti ada rangkaian yang memang tadi sedang dikerjakan, verifikasi faktual dan juga tadi pemilih terkait itu. Nah, kalau bicara ini juga terkait kabarnya nih, masker dan hand sanitizer dipergunakan sebagai alat peraga. Ini seperti apa sebenarnya insight dari KPU sendiri untuk hal masker dan hand sanitizer ini? Jadi begini Mas, KPU kemudian menerbitkan 2 peraturan KPU yang berkaitan dengan pilkada lanjutan ya. Yang pertama adalah peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 itu tentang tahapan pilkada lanjutan. Kemudian yang kedua adalah peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 itu tentang penyelenggaraan pilkada lanjutan dengan standar protokol kesehatan COVID ya. Ya, untuk yang PKPU nomor 6 itulah sebetulnya dari segi proses kegiatan tahapan itu sama dalam situasi normal ya, artinya aspek teknis elektoralnya sama, tetapi dari segi yang lain itu ada standar protokol COVID yang itu KPU ketika menyusun berkonsultasi dengan waktu itu ya istilahnya BNPB, gugus tugas penanganan COVID, Kementerian Kesehatan untuk menentukan dalam kegiatan seperti ini, artinya kegiatan pilkada dengan berbagai macam kegiatan itu, kira-kira apa yang harus dipersiapkan protokol COVID-nya. Ini yang kemudian disusun bersama KPU, berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait, yang kemudian pada akhirnya diterbitkan dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Termasuk hari Rabu kemarin ya, itu dilakukan simulasi pemungutan suara dengan standar protokol COVID yang disaksikan oleh berbagai macam pihak, sehingga petugas-petugas juga disiapkan APD, alat pelindung diri. Nanti pada hari pemungutan suara, pemilih juga disiapkan sejumlah APD yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan suara di TPS. Demikian Mas. Pak Hashim, juga kalau bicara aturan yang dipersiapkan KPU sendiri terkait kampanye terbuka, arak-arakan, kabarnya juga ini memang dibatasi seperti itu untuk rapat umum, baik itu tadi rapat umum dan terbuka, hanya 50 atau seperti apa? Jadi di dalam peraturan KPU tentang kampanye, ini sebagai turunan dari ketentuan di Undang-Undang Pilkada ya, bahwa metode kampanye itu dilakukan dengan beberapa cara ya. Ada yang namanya pertemuan terbuka, ada pertemuan terbatas, kemudian ada juga pertemuan tatap muka begitu ya, dan juga ada yang melalui media. Nah, untuk yang dalam situasi pandemi COVID ini, maka yang harus diatur ulang adalah persoalan tadi istilahnya itu physical distancing ya. Ini jaga jarak dari segi jarak ruang maupun jarak waktu. Misalkan orang bertemu itu dibatasi berapa orang, kemudian berapa lama dan seterusnya. Ya. Ini yang kemudian kita akan atur ulang, terutama berkaitan dengan kampanye. Kalau untuk pemungutan suara sudah diatur ya, bahwa di undang-undang itu maksimal 800 orang pemilih ya.
Kemudian berdasarkan konsultasi dengan berbagai macam pihak terkait, maka standar di TPS di peraturan KPU nomor 6 itu ditentukan TPS paling banyak melayani 500 pemilih. Makanya salah satu strateginya yang kemarin kita simulasikan itu supaya tidak ada penumpukan pemilih di TPS, di formulir pemberitahuan pemungutan suara itu disampaikan pemilih dengan nomor sekian sampai sekian itu diharapkan hadir untuk memilih pada jam tertentu gitu, supaya menghindari penumpukan pemilih. Itu diantara strategi yang digunakan, Mas. Nanti termasuk kampanye juga begitu. Oke. Jadi kurang lebih tidak akan seperti biasanya ya Pak Hasyim, karena kita tahu bahwa tadi kita menghindari kerumunan dan juga tadi tetap harus menaati protokol kesehatan. Nah, kalau bicara juga para calon nantinya, saya dengar juga mereka diminta untuk saling adu gagasan nih, Pak Hasyim, terkait penanganan COVID-19. Ini menarik. Seperti apa sebenarnya? Jadi begini, pada dasarnya kan masing-masing calon nanti ya sudah setelah ditetapkan 3 hari setelah penetapan calon. Jadi pendaftaran calon itu nanti dilakukan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Dan kemudian penetapan pasangan calonnya itu 23 September tahun 2020. Menurut undang-undang 3 hari setelah penetapan calon itu dilakukan kampanye, yaitu berarti mulainya kalau tanggal 23 penetapan calon, maka tanggal 3 hari berikutnya 26 September mulai kampanye dan berakhir 3 hari sebelum pemungutan suara. Kalau pemungutan suara tanggal 9 Desember, maka 3 hari sebelumnya itu masa tenang ya. Berarti 8, 7, 6 itu masa tenang, berarti kampanye terakhir tanggal 5 Desember 2020. Nah, ketika pencalonan itu ada dokumen yang namanya visi misi program kerja pasangan calon yang disampaikan kepada KPU ya sebagai salah satu dokumen persyaratan. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan bahan atau materi bagi para calon untuk berkampanye. Baik. Termasuk salah satu metode kampanye itu adalah debat calon ya, yang itu dilakukan di media elektronik ya, dan itu difasilitasi oleh KPU. Maka itu nanti sangat mungkin dilakukan, tapi juga dengan standar protokol COVID ya. Maksud saya mungkin pendukungnya yang hadir di studio atau di tempat yang ditentukan itu dibatasi. Yang penting terjadi diskusi atau perdebatan di antara para pasangan calon, dan sangat mungkin masing-masing calon menyampaikan gagasan-gagasannya tentang bagaimana penanganan COVID di daerahnya masing-masing. Baik, jadi sangat memungkinkan kalau untuk poin ini dimasukkan nanti untuk visi misi dan mungkin tadi untuk didebatkan ya, seperti benar, itu. Mas. Kalau ya sesuai dengan prosedur kesehatan. Pak Hasyim, terima kasih sudah bergabung bersama kami walaupun sejenak di segmen awal. Kita doakan semua proses tadi faktual, verifikasi, dan untuk coklit juga semoga semuanya lancar karena kita menginginkan Desember ya semuanya bisa dilaksanakan. Karena belajar dari negara tetangga Korea Selatan sudah bisa, seperti bahkan Singapura juga beberapa waktu lalu melaksanakan pemilunya. Kita harapkan Indonesia juga bisa tadi lancar. Terima kasih Pak Hasyim atas waktunya. Baik, semoga manfaat. Salam buat semua, Mas Ray, terima kasih, amin. Mas Alwan. Ya, baik, kita akan jeda dulu. Nanti saya akan coba gali insight dari Bang Ray dan juga Bang Alwan. Nanti kita bahas di segmen berikutnya di Indonesia Bicara.